Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pimpinan KPK hari ini. Pemeriksaan dilakukan Dewas KPK terkait pengusutan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik pertemuan Ketua KPK dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Kesehatan Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Subroto dan Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil tes kesehatan 3 pasangan Capres-Cawapres hari ini. Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil kesehatan yang tidak memiliki kendala bagi kesehatannya baik fisik maupun rohani. Juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba. Yeni Wahid resmi menyatakan kemana arah politik keluarga Gus Dur. Yeni resmi mendukung duet Ganjar Mahfud yang diusung PDI Perjuangan. Seberapa besar pengaruh elektoral keluarga almarhum Abdurrahman Wahid? Saksikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Caca Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tampaknya Pilpres 2024 pasti sangat menarik untuk kita bahas. Apalagi kita sudah punya 3 pasangan Capres dan juga Cawapres. Tapi yang terbaru adalah mengenai dukungan dari Yeni Wahid yang sudah dilabuhkan kepada pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Lantas 2 pasangan lainnya seperti apa? Benar, Anies punya Caimin, sementara Prabowo punya Gibran, yang mana suara NU masih loyal kepada Presiden Joko Widodo. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini memeriksa sejumlah pimpinan KPK hari ini. Pemeriksaan dilakukan Dewas KPK terkait pengusutan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik pertemuan Ketua KPK dengan mantan Menteri Pertanian SYL. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan KPK hari ini. Semua pimpinan KPK termasuk Firly Bahuri akan diminta klarifikasi oleh Dewas KPK. Pemeriksaan dilakukan Dewas KPK terkait pengusutan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik pertemuan Ketua KPK dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hanya saja, hari ini hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang telah menyatakan dapat memenuhi panggilan Dewas KPK. Adapun Ketua KPK Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang pemanggilan setelah tanggal 8 November mendatang. Namun alasan penjadwalan ulang tidak dikemukakan. Memang diperiksa hari ini semua pimpinan. Tapi kami baru dapat juga konfirmasi dari sekretaris pimpinan itu kalau yang bisa diperiksa hari ini hanya Pak NG. Hanya Pak Nurul, Pak Nurul Gufron ya. Pak Nawawi sedang sakit, Pak Yohanes Tanak dan Pak Alexander Marwata sedang dinas keluar kota. Pak Ketua KPK, Pak Firly, minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Alasannya apa? Alasannya belum diberitahu. Silakan tanya aja ke sana ya, alasannya apa. Karena ini ada perubahan kan mesti kami cek lagi ya. Prioritas pimpinan tidak bisa gitu, tidak apa-apa gitu, tidak sesuai jadwal tidak apa-apa. Sekarang kalau orangnya tidak ada mau diperiksa bagaimana? Saya tanya dulu. Karena kan lagi jadi sorotan politik. Nah iya, kalau orangnya tidak ada bagaimana? Kami bisa periksa atau tidak? Dewas kan tidak punya upaya paksa. Kami tidak bisa menghadirkan toh. Nah itu. SYL sudah diperiksa. Sudah diperiksa kemarin. Rencananya Dewas KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap 4 pimpinan KPK lainnya, yakni Firly Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata,
dan Johannes Tanak. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri, penyelidikan terhadap kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kini terus bergulir. Hari ini penyidik memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Berikut pernyataan Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simajuntak. Kemarin hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Tipikor Barreskrim Polri melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua spot ataupun lokasi rumah maupun tempat tertutup lainnya. Yang pertama di rumah Jalan Kartanegara nomor 46 Jakarta Selatan, kemudian yang kedua di rumah Villa Galaxy A2 nomor 60. Untuk kegiatan penggeledahan telah dilaksanakan mulai pukul 11 sampai dengan sekira pukul 15.30. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh penyidik gabungan di Treskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Ditipkor Barreskrim Polri untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi hasil penggeledahan yang kita lakukan kemarin sudah kita konsolidasikan tadi malam, dan kemudian agenda pada hari ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, mulai dari pemilik rumah Kertanegara 46 yang hari ini dischedulkan untuk dilakukan pemeriksaan pada pukul 10.00 di lantai 21 gedung promoter ruang riksa penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Hari ini juga ada beberapa agenda penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Di antaranya adalah pemeriksaan terhadap para ahli. Beberapa ahli kita libatkan dalam penyidikan kasus ini. Yang pertama dari ahli pidana, kemudian dari ahli hukum acara, kemudian ahli ataupun pakar mikroekspresi. Ini kita libatkan. Hari ini beberapa pemeriksaan ahli telah dilakukan, termasuk beberapa koordinasi juga kita lakukan secara efektif. Berkoordinasi dengan Puslapor Polri terkait dengan beberapa barang bukti elektronik yang telah dilakukan sebelumnya penyitaan oleh tim penyidik untuk dilakukan uji laboratoris maupun analisa lebih lanjut. Pemirsa, tim kesehatan pemeriksaan kesehatan RSPAD Gatot Subroto dan KPU mengumumkan hasil tes kesehatan 3 pasangan capres dan juga cawapres pada hari ini. Tim kesehatan pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto dan Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil tes kesehatan 3 pasangan capres-cawapres yang telah menjalani rangkaian tes kesehatan beberapa waktu lalu. Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil kesehatan yang tidak memiliki kendala bagi kesehatannya, baik fisik maupun rohani. Juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba. Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak ada kendala berkaitan dengan kesehatannya, ya, baik itu kesehatan fisik maupun rohani, ya, jasmani, rohani, dan juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba pada semua calon. Semua hasil pemeriksaan in detail dilampirkan kepada KPU melampiri dari surat keterangan dari tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang telah dilakukan. Tes kesehatan ini untuk menilai apakah bakal capres dan cawapres mampu atau tidak serta bebas dari penyalahgunaan narkoba untuk dapat melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nantinya jika terpilih. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, langkah politik dari Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto berkonsekuensi pada status keanggotaannya di PDI Perjuangan.
Gibran Rakabuming Raka sudah memutuskan jalan politiknya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini Gibran belum terdengar gamblang menyatakan mundur dari PDI Perjuangan walau ia sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU dan menjalani tes kesehatan sebagai cawapres. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo mengetuk kesadaran Gibran untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dengan mengembalikan KTA ke DPC PDIP Solo. Selamat untuk Mas Gibran sudah bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden, sehingga doa saya mesti positif. Selamat dan sukses. Dengan harapan kami juga sampaikan kepada Mas Gibran, jangan sampai ada penilaian ketua umum saya ini bermain di dua kaki. Kami sangat memberikan pesan ini kepada Mas Gibran dengan sangat dan santun, karena sudah diberi kesempatan Ibu Mega menjadi wali kota dan itu bagian dari persyaratan keputusan MK. Ya menurut saya lebih baik Mas Gibran dulu datang kelihatan mukanya di DPC, ya, meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya, kelihatan punggungnya. Itulah yang pesan dan harapan saya. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka mengaku saat ini masih memegang KTA PDI Perjuangan. Gibran pun mengungkapkan akan menemui Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menyusul pernyataan Rudi yang menyarankan Gibran untuk mengembalikan KTA PDI Perjuangan ke DPC. Mas, tentang KTA Mas Gibran di PDIP gimana Mas? Itu kan udah jelas. Oke, KTA-nya masih ada di tangan Mas Gibran? Iya. Mas, kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh gitu. Ada rencana kapan mungkin? Ya nanti saya temui Pak Rudi ya. Minta untuk pamitan juga. Kapan misalnya? Kapan Mas rencananya? Kapan Mas? Ya nanti. Mas, habis safari politik di mana Mas? Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal putra sulung Presiden Jokowi yang telah mendaftar sebagai bacawa pres Prabowo diusung oleh Partai Golkar. PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Tapi belum kembaliin KTA ya Pak? Jadi sudah keluar ya? Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo, ya. Ya, oke. Makasih. Yang lain. Satu-satu. Penegasan Pak. Penegasan maksudnya kan terkait dengan 3 periode. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan lagi. Bentar, kalau udah tegas, warna merah dan kuning sama enggak? Ya, udah jelas ya. Kader memilih pindah, berhenti atau keluar dari partai bukan cerita baru dalam politik. Begitu juga dengan putra sulung Jokowi, wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan yang telah dimuluskan jalannya menjadi cawapres sesuai putusan MK yang memungkinkan kepala daerah memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan.
Ya, masih soal Pilpres 2024, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat dialog saya dengan sejumlah narasumber membahas perihal dukungan yang sudah diberikan Yeni Wahid terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, Pulau Jawa ini menjadi wilayah dengan jumlah suara terbanyak dalam pemilu dan juga Pilpres 2024. Dengan jumlah suara lebih dari separuh suara nasional, wajar jika Capres dan juga Cawapres akan mati-matian mengejar kemenangan mereka di Pulau Jawa. Pertarungan politik 2024 seakan hanya milik tanah Jawa. Tiga kubu kini adu jitu, menyusun jurus menaklukkan hati penduduk Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sepenting itukah suara Jawa hingga pulau lain, yakni Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Sumatera seolah tak menarik dilirik. Di Pulau Jawa ini kita lihat ada 6 provinsi, dan dari 6 provinsi ini 3-4 diantaranya itu adalah populasi terbesar di seluruh Indonesia. Kita lihat di Jawa Barat dengan jumlah pemilih sekitar 35 juta atau sekitar 17,5%. Kemudian Jawa Timur di angka 31 juta, ini kan jumlah yang sangat besar juga, ini sekitar 16%-an. Kemudian juga Jawa Tengah ini secara populasi sekitar 28 juta dan kalau secara persentase ini di angka 13,5 sampai 13,5%-an ya. Kemudian juga ada Banten yang memang secara populasi juga lumayan tinggi meskipun kalau dibandingkan dengan yang lain-lain yang tadi 17 di angka belasan, kalau Banten ini sekitar 3,8%. Ada provinsi keempat tapi ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera Utara dengan persentase sekitar 5%-an. Sehingga dengan populasi yang padat di Jawa, tentu capres-cawapres yang nanti bertarung akan sangat memperhatikan karena memang sumbangan yang besar. Jadi istilahnya dibandingkan dia mencari suara yang kecil di berbagai pelosok-pelosok, toh ternyata suara Jawa ini juga sangat besar. Sehingga memang kalau misalnya konsentrasi di Jawa kemudian bisa memenangkan dengan maksimal, tentu akan bisa menjadi kelebihan buat capres-cawapres yang ada. Dari data KPU RI, jumlah pemilih di Jawa memang tak sebanding dengan pulau lain. Tercatat lebih dari 115 juta suara ada di Jawa. Jumlah ini lebih dari separuh suara nasional. Kemenangan di Pulau Jawa bakal menjadi penentu siapa pemilik kunci istana. Mengacu dari pemilu 2014 dan 2019 lalu, Jawa Barat menjadi lumbung suara Prabowo Subianto. Survei terbaru Indikator Politik memprediksi Prabowo masih unggul di Jawa Barat, disusul Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namun kemenangan Prabowo dinilai tidak akan dominan, sebab pendukung Prabowo dan Anies saling beririsan. Potensi Anies menyusul Prabowo pun masih terbuka. Itu untuk sementara masih Prabowo yang unggul sampai dengan Oktober 2023 ini kalau kita lihat hasil riset di LSI ya. Tapi keunggulan Prabowo itu tidak terlalu dominan. Dia disusul oleh Anies baru Ganjar ya. Saya kira kalau hanya Prabowo yang maju tanpa Anies di Jawa Barat mungkin keunggulan Prabowo bisa dominan. Tapi kita tahu bahwa pemilih suara, basis suara untuk Prabowo dan Anies itu seringkali berhimpitan ya, sama. Jadi mereka berbagi. Tapi untuk sementara masih Prabowo yang unggul. Itu berarti kalau terjadi perpindahan suara, masih mungkin tuh terjadi perpindahan suara dari Prabowo ke Anies atau Anies ke Prabowo ya. Artinya peta itu bisa berubah. Bisa aja nanti misalnya karena perkembangan Anies yang justru unggul di Jawa Barat mungkin, atau Prabowo tetap unggul. Ganjar mungkin agak sulit untuk mengejar karena memang basis PDIP, basis Ganjar di daerah Jawa Barat itu sangat spesifik, misalnya daerah Indramayu, Cirebon dan sebagainya. Sementara Jawa Tengah selama ini terkenal menjadi kandang banteng. Di Pilpres 2019, lebih dari 77% warga Jateng memilih capres-cawapres yang diusung PDIP, yaitu Jokowi Ma'ruf. Namun digandengnya Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo berpotensi menyaplok suara Ganjar Mahfud.
Apalagi ada faktor Jokowi efek yang kini menjadi kekuatan baru Prabowo. Sedangkan Jawa Timur menjadi medan pertempuran yang sengit karena ketiga pasangan dinilai memiliki kekuatan seimbang. Kendati begitu, indikator politik masih menempatkan Ganjar di posisi teratas disusul Prabowo dan Anies. Ada dua wilayah provinsi besar yang akan menjadi arena pertarungan sengit terutama antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada kekuatan politik terkuat yang paling hegemonik secara politik, dan dua ini di 2019 bersatu. Itulah yang menyebabkan Jokowi menang tebal di Jawa Tengah. Tetapi di 2024, dua kekuatan politik ini berhadapan-hadapan atau terpolarisasi kekuatannya. Satu, kekuatan mesin partai PD Perjuangan, ini yang dikenal dengan kandang banteng. Yang kedua adalah kekuatan figur Jokowi, bisa kita istilahkan sebagai rumah Jokowi. Jadi di Jawa Tengah ada pertarungan antara kandang banteng dan rumah Jokowi. Yang kedua, di Jawa Timur ini akan menjadi penentu, juga ada dua kekuatan segmentasi politik terbesar, nanti bisa diskusikan dengan Mas Suko Widodo, yang sangat menentukan di mana arah kekuatan segmentasi pemilih yang sangat besar di Jawa Timur ini mengarahkan, dan itu akan menentukan kemenangan bagi pasangan mana. Nah, dari dua kekuatan ini, di luar partai PD Perjuangan dan PKB yang tadi disampaikan menjadi paling kuat di Jawa Timur, yang pertama adalah kekuatan segmentasi NU. Jumlahnya 80% pemilih Jawa Timur merasa terrepresentasi di NU. Tapi perlu dibedah bagaimana karakteristik pemilih NU, bagaimana tipologi pemilih, dan bagaimana magnet para figur di NU. Yang kedua, kekuatan politik yang sangat kuat di sana adalah pendukung Jokowi. Jadi ada Jokowinya juga di sana. Angkanya sama dengan yang terasosiasi dengan NU, yaitu approval rating di Jokowi di Jawa Timur juga sama, Alfat, sekitar 80%. Jadi pertarungan di Jawa Timur adalah merebut simpati pemilih NU, yang kedua adalah mengambil basis pemilih pemilih Jokowi. Dan keunggulan dari Prabowo, satu, karena ada faktor Jokowi, dia pasti unggul dari pemilih Jokowi potensinya. Dari pemilih NU, meskipun wakilnya bukan dari NU, tokoh NU, tapi Pak Jokowi juga tidak jauh dari NU, terrepresentasi dari NU juga. Ini jadi tantangan. Dan satu lagi, kalau mau ditambah segmentasi pemilih etnis Jawa juga 80% lebih ya, Mas Suko Widodo di sana. Dan ini jangan lupa, Pak Prabowo maju 2 kali, wakilnya bukan dari Jawa. Kali ini cawapresnya dari Jawa. Dan itu saya kira menjadi kekuatan yang akan berhadapan cukup keras pertarungan ini. Potensi Prabowo Gibran menjadi lebih besar kemenangannya meskipun tipis dibandingkan Ganjar. Namun semua peluang bisa terjadi. Hingga kini, tak ada jaminan pasangan aman untuk memenangkan kontestasi. Karena per hari ini, kalau kita melihat peta, yang diuntungkan adalah Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan. Dan kalau misalnya pola ini berlanjut, kemungkinan yang masuk putaran kedua, jangan-jangan Pak Prabowo lawan Anies. Tapi kalau misalnya yang terjadi, misalnya pendukung PD Perjuangan dan Ganjar lebih militan, setelah mendengar Gibran bersama Pak Prabowo, dan mereka menyiapkan banyak langkah untuk memitigasi agar basisnya tidak digerogoti oleh Gibran, dan kemudian makin menarik memilih kritis pendukung Pak Jokowi yang kecewa karena Gibran bersama Pak Prabowo dengan berbagai macam isu negatif yang selama ini dialamatkan kepada keduanya, jangan-jangan yang masuk putaran kedua malah Ganjar versus Anies. Jadi alih-alih misalnya basis Pak Ganjar digerogoti oleh Prabowo Gibran, Ganjar mampu ya mempertahankan basis lamanya, menambah basis pendukung kritis Pak Jokowi yang kecewa, orang seperti Gunawan Muhammad, orang seperti Butet ya, tiba-tiba kampanye karena kecewa dengan politik dinasti misalnya, dan saat yang sama anggapan untuk bisa menarik pemilih Ganjar tidak terkonfirmasi, sementara basis selama Pak Prabowo lari ke Anies Baswedan, Pak Prabowo yang justru mengalami kerugian. Jadi ini semua skenario masih mungkin, termasuk skenario hari ini. Anies tetap kesulitan untuk menambah basis pendukungnya, karena selisihnya kurang lebih 10%, dan yang masuk putaran kedua Prabowo dengan Ganjar. Jadi saya tidak ingin mengeliminasi Anies Baswedan terlalu terburu-buru. Tahapan Pilpres masih panjang, peta politik pun dinamis. Ketiga pasangan tentunya berpeluang memenangi pertarungan. Apalagi ada momentum debat kandidat
saat kualitas program diuji. Tim TV One mengabarkan. Pastinya Pilpres 2024 masih akan menarik untuk kita bahas, apalagi kita sudah punya 3 pasangan capres dan juga cawapres. Tapi sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat ini pengaruh dari dukungan Yeni Wahid terhadap pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Itu yang akan saya bahas, tapi saya mau sapa terlebih dahulu narasumber saya yang juga sudah siap lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Ahmad Basarah, bahkan juga Mas Saiful Huda sudah bersama dengan saya di sini lewat sambungan Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Selamat malam, Caca. Malam. Baik. Mbak Sarah. Baik. Caca. Nanti sesaat lagi kita akan bahas ya bahwa arena pertarungan yang hampir-hampir sama tapi dengan tokoh yang berbeda, dengan cara yang berbeda pastinya. Tetapi sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda berikut. Miring dulu. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami barisan para kader Gus Dur menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pemilu 2024 sebentar lagi. Eskalasi politik nasional jelang Pilpres semakin menghangat. Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Andika Perkasa. Yeni Wahid mengatakan, di antara ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar, Mahfud MD merupakan sosok yang paling dekat dengan keluarga Gus Dur. Selain seorang NU, Mahfud juga dinilai sebagai tokoh yang dimajukan Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Masuknya Yeni Wahid ke tim Ganjar Mahfud tentunya membuat ketat perebutan suara di kantong pesantren, terutama di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Lantas seberapa besar dampak elektoral keluarga Gus Dur mendongkrak suara Ganjar Mahfud di lumbung NU? Bagaimana PKB menyikapi dukungan politik Yeni Wahid ke Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Dukungan Yeni Wahid terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD tidak bisa dipandang sebelah mata atau enteng pemirsa. Pastinya bisa jadi ini merupakan ancaman untuk 2 pesaing lainnya atau 2 pasang pesaing lainnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam di Studio TV One. Saat ini sudah hadir pengamat politik kita Mas Adi Praetno. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca, selamat malam semuanya. Sebelumnya Mas Adi Pray, saya sudah tersambung juga dengan Bang Basarah, bahkan juga Mas Saiful Huda. Saya pertama kali ingin ke Bang Basarah terlebih dahulu. Bang, boleh dong cerita ini bagaimana kemudian prosesnya hingga akhirnya Yeni Wahid melabuhkan dukungan terhadap Ganjar dan juga Mahfud MD. Karena yang mau dukungan ini juga banyak Bang Basarah. Ya Caca, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada Mbak Yeni dan keluarga Presiden Abdurrahman Wahid serta para pendukung Gus Dur atas dukungannya yang telah diberikan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dukungan Mbak Yeni ini tentu saja sebuah energi yang sangat positif bagi paslon yang kami usung dan juga bagi tim relawan dan tim pemenangan nasional. Di luar itu, dukungan Mbak Yeni dan dari kalangan Nahdlatul Ulama membuktikan bahwa cintanya PDI Perjuangan, cintanya Bu Mega kepada Nahdlatul Ulama konfirmasi tidak bertepuk sebelah tangan.
Mengapa saya katakan cintanya Bu Mega dan cintanya PDI Perjuangan? Sejak awal kepemimpinan Bu Mega di pentas nasional, Ibu Mega telah membuktikan selalu ingin bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Mulai bersama Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega menjadi wakil presiden, menjadi presidennya, Pak Hamzahas di Nahdlatul Ulama, ketika maju di 2004, capresnya Ibu Mega, wakilnya Kiai Hasyim Muzadi. Dan kemudian 2 kali masa jabatan Presiden Jokowi, dua-duanya dipilihkan oleh Ibu Megawati dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu Pak JK dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saat ini, Ibu Mega membuktikan sekali lagi dengan restu dan persetujuan Ketua Umum Parpol yang lain, memilih Profesor Mahfud MD untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya. Dan kita sama-sama tahu, Pak Mahfud MD adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang memiliki kredibilitas, integritas, dan sebagainya. Maka sekali lagi dukungan Mbak Yeni, selain kami ucapkan terima kasih bagi PDI Perjuangan, membuktikan bahwa cintanya, sayangnya PDI Perjuangan kepada Nahdlatul Ulama tidak bertepuk sebelah tangan. Mengenai prosesnya, saya kira sudah dijelaskan sendiri oleh Mbak Yeni, bahwa kedekatan, keputusan Mbak Yeni untuk mendukung Ganjar Mahfud, salah satunya beliau katakan karena kedekatan hati dan rasa. Ya utamanya, Mbak Yeni juga selalu ingin menggabungkan kekuatan nasionalis religius dan religius nasionalis dalam simbol kepemimpinan nasional, dan wabil khusus kepada Pak Mahfud MD adalah beliau tokoh Nahdlatul Ulama yang merupakan kader langsung Presiden Abdurrahman Wahid. Kita sama-sama mengetahui pada saat Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden, Menteri Pertahanannya adalah Profesor Mahfud MD. Di luar itu faktor integritas Pak Mahfud ya. Salah satu manusia Indonesia yang telah memimpin jabatan di trias politika sebagai anggota DPR, menteri, dan kemudian ketua Mahkamah Konstitusi, membuktikan Pak Mahfud MD adalah kader Nahdlatul Ulama dengan prestasi dan reputasi nasional dan internasional. Saya kira itu, Caca, pertimbangan-pertimbangannya. Baik, sekarang saya langsung saja bertanya kepada Mas Saiful Huda. Ini bagaimana Mas Saiful Huda? Ini barikade Gus Dur merapat ke Ganjar dan juga Pak Mahfud ini. Ya, kami ucapkan selamat, Mbak Yeni akhirnya sudah menentukan sikap politiknya. Tentu sebagaimana warga negara yang lain punya hak untuk memilih siapa dari 3 pasangan itu yang harus dipilih sebagai warga negara. Sekali lagi kami ucapkan selamat, Mbak Yeni sudah menjatuhkan pilihan bergabung dengan Mas Basara dengan beberapa catatan paling nggak Caca. Yang pertama, kami memang sudah lama ya berbeda sikap dengan Mbak Yeni hampir 15 tahun. Jadi kalau Mbak Yeni hari ini sering beberapa kali mengaitkan setiap kali musim pemilu 5 tahunan mengaitkan selalu saja terkait dengan Gus Imin, sebenarnya sudah nggak relevan lagi karena kami sudah lama hampir 15 tahun berbeda sikap dengan Mbak Yeni. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga tidak bisa diukur sampai seberapa jauh pengaruh Mbak Yeni terkait dengan konsolidasi di warga Nahdien, karena sampai hari ini kita tidak pegang data, baik data hasil survei, data dari elemen Nahdien terkait dengan sikap Mbak Yeni ini bisa mendongkrak pengaruhnya sampai seberapa jauh. Jadi karena nggak punya data, jadi relatif semua spekulatif yang sekarang ada. Terlebih-lebih dikaitkan dengan PKB, sebenarnya Mbak Yeni kan sudah lama keluar dari PKB. Mbak Yeni sudah pernah menjadi ketua umum salah satu partai politik yang kebetulan gagal ikut pemilu. Jadi pada konteks itu sekali lagi perbedaan sikap ini sudah lama ada dan bukan sesuatu yang baru, tidak hanya dalam Pilpres 2024 ini. Yang ketiga, Mbak Caca, saya termasuk saksi sejarah. Saya ada bagian dari Gus Durian ketika terjadi konflik antara PKB dan di dalamnya ada Gus Imin dan Gus Dur. Saya bagian dari kelompok Gus Dur waktu itu. Tapi kategori Gus Durian dan tidak, itu tidak relevan sebenarnya. Saya hari ini Gus Durian, dan cara saya mencintai Gus Dur, saya rawat satu-satunya legasi yang ditinggalkan Gus Dur adalah PKB. Dan kami akhirnya bekerja keras sampai hari ini untuk menjadikan PKB
menjadi pemenang dalam setiap kali pemilu, dan alhamdulillah setiap tahun progres PKB semakin naik walaupun berbeda sikap dari pilihan Mbak Yeni. Nah, dalam suasana begitu kira-kira sangat wajar sebagaimana terjadi perbedaan sikap. Jangankan Mbak Yeni dengan Gus Imin, di dalam keluarga Mbak Yeni pun beda pilihan juga. Suaminya Mbak Yeni kan masih aktif kemarin di Gerindra, kemudian sekarang di PSI misalnya Mas Faris gitu. Jadi soal perbedaan sikap di dalam tubuh NU, di dalam tubuh Nahdien sesuatu yang sangat biasa. Yang terpenting dari semua proses itu adalah tetap terjaga silaturahim. Baik, sekarang saya ke Mas Adi Pray. Dengan dua tokoh yang digandeng cukup kuat di NU ini sendiri, lantas peluang ini seperti apa untuk Ganjar dan untuk Anies Baswedan? Saya kira banyak hal, Caca. Pertama, memang kalau kita membaca angka-angka statistik, Ganjar Pranowo sekalipun tidak berpasangan dengan siapapun, bicara tentang elektabilitasnya di Jawa Timur itu unggul. Prabowo Subianto, yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Anies Baswedan. Itu data-data yang didasarkan elektabilitas jika tidak berpasangan. Begitupun kita dipasang-pasangkan misalnya Ganjar dengan Mahfud, Prabowo kemudian dengan Gibran, termasuk misalnya Anies dan Muhaimin, itu memang sampai saat ini ya, bahwa yang kuat itu Ganjar, kemudian Prabowo, kemudian pasangan Amin. Ini adalah angka-angka statistik. Kalau kemudian disimplifikasi ataupun diserahanakan Jawa Timur itu adalah NU, tentu yang kuat Ganjar. Kan begitu jalan ceritanya. Hasil Pileg 2019 yang lalu, kalau kita melihat hasil tabulasi di KPU di Provinsi Jawa Timur, paling banyak suara itu kepada PDIP, dapat 4.300.000 sekian, baru kemudian PKB itu dapat 4.100.000 sekian. Artinya secara tingkat keseluruhan suara itu lebih banyak kepada PDIP dan ke PKB. Meski hasil konversi suaranya di DPRD Provinsi, PKB lah yang paling banyak ketimbang PDIP. Itu satu fakta politik betapa misalnya kalau ada Mahfud MD yang kemudian didukung oleh barisan Gus Dur, ini dengan asumsi dan pastinya ada keyakinan akan semakin menebalkan kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur. Terutama Mahfud kan penetrasinya di kalangan NU pasti diterima. Yang kedua, Mahfud ini pasti agak kuat di Madura karena memang Mahfud lahir di Madura. Yang ketiga, yang paling penting daerah Tapal Kuda, ini yang disebut sebagai Madura swasta, orang Jawa tapi kesehariannya bicara tentang Madura. Inilah yang kemudian meyakinkan dan dugaan-dugaan bahwa dengan adanya dukungan dari Brigade Gus Dur, maka sangat mungkin terutama Ganjar Pranowo dan Mahfud akan semakin kuat posisinya di Jawa Timur. Ini yang saya kira memang menurut saya dibaca secara sederhana itu tidak bisa dibantah. Tapi yang kedua menurut saya yang menarik adalah kalau Yeni Wahid pada akhirnya mendukung Mahfud, bagi saya nggak ada soal. Ataupun tidak ada kejutan yang sebenarnya cukup surprise. Karena apapun judulnya, Mahfud ini adalah salah satu orangnya Gus Dur yang sampai saat ini memang stamina politiknya cukup luar biasa aja. Mungkin orang-orangnya Gus Dur saat ini sedang berdiaspora dan tidak kelihatan aura kebintangannya. Berbeda dengan Mahfud MD. Bahkan dulu ketika Mahfud mendukung Prabowo Subianto di 2014 dan kalah, publik melihat seakan-akan Mahfud MD ini wassalam karir politiknya. Tapi 2019 muncul lagi. Dikaitkan dengan kemungkinannya bersandingan dengan Jokowi meski last minus, kemudian diganti dengan Kiai Ma'ruf Amin. 2024 momentum itu ada buat Mahfud yang menunjukkan bahwa stamina, aura, dan kebintangan Mahfud itu sangat luar biasa. Sehingga Yeni yang kemudian adalah putri dari Gus Dur, ya bagi saya cukup rasional kalau pada akhirnya melabuhkan dukungan politiknya kepada Pak Mahfud MD, meski beberapa waktu yang lalu kita juga tahu Mbak Yeni ini kan dispekulasikan mendukung Prabowo Subianto. Indikasinya dua hal, sangat cair dan sangat hangat bahwa Mbak Yeni sangat terbuka untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto, apalagi dalam kopdar yang pertama yang dilakukan oleh PSI. Karena kebetulan saya juga hadir, Caca, di situ. Yeni Wahid memang terkesan memang menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, apalagi pada setting bersamaan PSI sejak awal memang menunjukkan gelagatnya untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Ketika hari ini deklarasi dari Yeni, kemudian Brigade Gus Dur memberikan dukungan politiknya kepada Mahfud, ini bagi saya menghentikan spekulasi kemana arah dukungan politiknya Mbak Yeni Wahid dan tentu saja barikan Gus Durian yang ada di bawah. Nanti saat lagi Bang Basarah bahkan juga Mas Saiful Huda akan menanggapi apakah memang masih efektif menggandeng tokoh atau cawapres adalah tokoh NU, apa jangan-jangan yang paling efektif adalah menggandeng Gibran karena suara NU masih loyal di Pak Jokowi. Sesaat lagi. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami barisan
para kader Gus Dur menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, mungkin saya ke Bang Basarah terlebih dahulu. Bang Basarah, memang kita tahu bahwa dukungan dari Mbak Yeni terhadap Ganjar Mahfud ini juga luar biasa, apalagi punya Mahfud MD. Tapi Pak Prabowo punya Gibran nih, suara NU juga sangat loyal di Pak Jokowi. Bagaimana? Ya, Caca, dukungan Nahdlatul Ulama atau kami memilih kader Nahdlatul Ulama seperti Profesor Mahfud MD itu bukan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Apakah pertimbangan pragmatis calon wakil presiden itu memiliki elektoral yang tinggi saat ini, atau memiliki kapital modal yang besar, atau anak seorang presiden yang sedang berkuasa yang diharapkan pengaruhnya akan ikut memenangkan pasangan calon presiden itu. Tidak sama sekali. Yang paling utama bagi PDI Perjuangan dengan memegang pakem ingin selalu menggandengkan antara simbol golongan nasionalis dan golongan Islam dalam Nahdlatul Ulama adalah pertimbangan ideologis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang besar di Indonesia dan bahkan terbesar di dunia dari segi jamaahnya, yang berdiri sejak 97 tahun yang lalu. Dan NU telah menjadi organisasi kader sekaligus organisasi massa. Ya, banyak melahirkan pemimpin tapi juga memiliki jamaah yang begitu besar. Sehingga oleh karena itu faktor elektoral pada akhirnya juga akan menjadi pertimbangan ketika tokoh seperti Pak Mahfud MD memiliki spektrum dukungan dari berbagai sektor, bukan hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur, tetapi juga Nahdlatul Ulama dari seluruh Indonesia, bahkan elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Saya kira pada titik itulah PDI Perjuangan mengambil keputusan untuk bersama Profesor Mahfud MD mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Saya kira begitu. Dan patut dicatat, Caca, bahwa dengan dukungan Mbak Yeni atau keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, saat ini pasangan Ganjar Mahfud telah didukung oleh 4 keluarga Presiden Republik Indonesia, yaitu keluarga Presiden Soekarno, keluarga Presiden Megawati Soekarno Putri, keluarga Presiden Habibie, beberapa kali putra Pak Habibie ikut di dalam acara kami, dan juga keluarga Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan keluarga 4 Presiden Republik Indonesia ini akan semakin memperkuat semangat dan militansi juang kami untuk mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di 2024 yang akan datang. Oke, sekarang saya ke Mas Saiful Huda. Iya, meskipun Pak Prabowo punya Gibran, tapi dari sisi Ganjar sendiri, Bang Basarah mengatakan ini kita didukung keluarga presiden ini, 4 bahkan ini, nggak tanggung-tanggung ini. Mas Saiful Huda bagaimana ini? Gentar nggak dengan kubu lawan tampaknya banyak dukungannya, seperti apa? Ya, sekali lagi kalau diskursus yang menyangkut soal suara Nahdlatul, hampir setahun yang lalu para kiai jaringan alumni pondok pesantren di seluruh Jawa bertemu terus-menerus untuk merumuskan bagaimana caranya aspirasi penyatuan suara warga Nahdlatul ini bisa dilakukan setelah pengalaman pasca reformasi. Jadi dari para kiai, para santri, dan para gus-gus itu menyimpulkan bahwa suara Nahdlatul perlu dikonsolidasikan menjadi satu suara yang bulat supaya cukup tegak lurus untuk mendorong kader Nahdlatul untuk maju dan merebut menjadi bagian dari kepemimpinan nasional. Nah, pada konteks itu saya meyakini, Mbak, kepemimpinan masa depan Indonesia itu paling tidak direpresentasikan di dalam kepemimpinan Mas Anies dan Gus ini. Dua-duanya sudah membuat komitmen bersama bahwa Mas Anies dan Gus Imin adalah kepemimpinan Dwi Tunggal. Jadi kira-kira ini bagian dari keinginan para kiai, para gus-gus bahwa kepemimpinan nasional siapapun yang mengambil kader NU harus dalam posisi kepemimpinan yang sifatnya Dwi Tunggal. Tidak cukup mengambil kader NU dan lalu dijadikan seperti daun salam setelah rasanya dan menikmati rasanya tidak dapat kemudian dibuang, disekah begitu saja. Nah,
Alhamdulillah komitmen ini terus kami bangun bersama kesadaran politik warga Nahdliyin. Saya kira tidak bisa lagi diiming-iming, cukup diiming-iming dengan politik musikan 5 tahunan. Dan itu jawaban dan keinginan para kiai, para gus-gus sudah kami jawab bahwa kemungkinan Gus Imin dan Mas Anies adalah kemungkinan di lingkungan. Hal yang lain yang membedakan, misalnya membedakan antara Pak Mahfud, bukan dalam konteks menjelekkan saya kira, semuanya serba plus minus, tapi yang paling tidak yang membedakan antara Mas Anies dan Gus Imin adalah ini sudah declare sebagai kepemimpinan di tunggal. Yang kedua, posisi Gus Imin sebagai ketua umum partai. Nah, pada konteks ini menjadi sangat penting kader Nahdliyin sekaligus sebagai ketua umum partai, supaya dalam proses politik bisa menjadi kepemimpinan tunggal yang saling menentukan tadi itu, tidak sekedar diajak dan lalu tidak diperankan sama sekali. Trauma sejarah ini sudah melekat betul kepada para kiai, para gus-gus, para santri, dan pasangan Amin ini mendorong evaluasi itu kita jawab bahwa Mas Anies dan Gus Imin kepemimpinan tunggal, semua urusan diputuskan bersama-sama secara berdua. Baik. Mas Elfuda, terima kasih atas waktunya. Hari ini ada kegiatan lainnya di malam hari ini. Tapi saya masih bersama dengan Bang Basara, bahkan juga Mas Adi Pray. Boleh dong dikomentari bahwa bahwa Prabowo tidak punya cawapres yang NU sekali, tapi punya Gibran, suara NU masih kuat di Pak Jokowi. Bagaimana? Ya, saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan, Ca. Pertama, memang kalau kita melihat tingkat kepuasan publik di Jawa Timur terhadap Jokowi itu mencapai 70%, ya itu tidak bisa dibantah. Bahkan kalau kita melihat misalnya di situ Bu Hovifah, tingkat kepuasan publiknya sampai 80%. Kalau kita menghitung rata-rata ini bisa menjadi game changer sebenarnya untuk mengkonversi suara di Jawa Timur menjadi suaranya ke Gibran misalnya. Tapi satu hal, ya, di tengah isu yang relatif agak sentimen negatifnya misalnya ke Jokowi dan Gibran belakangan ini, terutama pasca keputusan MK dan isu keputusan Mahkamah Konstitusi dan isu politik dinasti, pertanyaannya adalah apakah tingkat kepuasan publik yang cukup luar biasa yang saat ini dimiliki oleh Jokowi itu mampu dikonversi menjadi suatu hal yang positif, ya, sebagai bentuk dukungan politik Jokowi yang tegak lurus kepada Gibran. Ini yang saya kira selalu mengatakan bahwa elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tingkat kesukaan yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini perlu diuji apakah ini bisa diwariskan kepada Gibran Rakabuming Raka di tengah isu sentimen negatif yang belakangan mulai muncul. Tapi bahwa harapan orang yang puas terhadap Jokowi akan otomatis memilih Gibran itu sangat mungkin. Oleh karena itu, ini kan tinggal bertaruh bagaimana konversi isu dan narasi-narasi besar termasuk kerja-kerja politik yang dibangun oleh dua kontestan yang lainnya. Karena sentimen ke-NU-annya justru tentu akan lebih dapat yang dimiliki oleh Mahfud MD. Apapun Mahfud itu sejak lahir adalah NU. Begitupun dengan Muhaimin adalah darah biru di NU. Ini yang saya kira adu kuat di basis Jawa Timur. Ini menjadi satu hal yang cukup penting ketika ada variabel-variabel yang kemudian semakin dimainkan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, pemilih-pemilih NU pastinya agak galau dan agak sedikit gamang sebenarnya. Kalaupun toh hari ini sudah mulai kelihatan kepada kecondongan politiknya. Kalau kita melihat hasil-hasil survei, misalnya yang kuat pilihan NU saat ini ya ke Ganjar. Kemudian disusul secara tipis misalnya oleh Pak Prabowo Subianto. Dan kemudian ada Anies Baswedan. Ini fakta-fakta politiknya. Apakah dalam waktu yang tersisa 3 bulan ini akan mengubah peta politik secara signifikan, apalagi misalnya orang sedang menunggu kira-kira pilihan politik Hovifah kemana, karena faktor Hovifah juga akan turut menentukan kira-kira siapa yang akan dipilih oleh warga Nahdliyin. Hasil survei yang sama menunjukkan ada 3 sosok yang seringkali dibicarakan dan dianggap sebagai representasi politik dari kalangan Nahdliyin. Pertama itu Hovifah paling tinggi, yang kedua adalah Mahfud, yang ketiga adalah Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu 3 sosok ini yang disebut oleh warga Nahdliyin mereka yang punya potensi akan mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Tapi kita tidak pernah tahu, Cak, begitu banyak tangan-tangan dalam tanda kutip yang akan tangan-tangan yang bekerja. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Basara, karena ada statement juga ya Bang Basara ya dari Caimin mengatakan gak apa-apa kalau Yeni Wahid kemudian memberikan dukungan terhadap Ganjar. Kita bersaing sehat. Ada sempat kekhawatiran dari masyarakat ini sepertinya 2024 akan menjadi kontestasi yang sengit. Bagaimana nih supaya menjaga persaingan tetap sehat dan transparan? Ini seperti apa? Tanpa ada kecurangan. Bang Basara.
Ya, pertama saya ulangi kembali bahwa NU ini adalah kawah candera di muka kader-kader pemimpin bangsa. Kader-kader NU ini sudah menyebar dan berada di berbagai medan spektrum pengabdian. Di partai politik saja banyak kader-kader NU selain di PKB, di PDI Perjuangan misalnya seperti saya adalah Wakil Ketua Lakpesdam PBNU dan banyak kader-kader NU lain yang berada di PDI Perjuangan. Bahkan banyak kepala-kepala daerah yang dari PDI Perjuangan di Jawa Timur itu adalah dari kader Nahdlatul Ulama. Hari ini saja di Jawa Timur ketua DPRD-nya itu adalah dari PDI Perjuangan. Dan ketika kita lihat survei, sebagian besar pendukung PDI Perjuangan di Jawa Timur itu adalah dari kalangan pemilih Nahdliyin. Jadi sebenarnya dikotomi yang membedakan kader-kader NU di satu partai dan partai lainnya tidak begitu relevan ya. Mengingat pada perkembangan saat ini NU telah lahir menjadi organisasi kawah candera di muka para pemimpin bangsa dan pemilih-pemilih NU itu memilih berbagai partai-partai politik yang ada. Nah, sehingga oleh karena itu bagaimana kita merawat dukungan yang besar ini untuk kemaslahatan bangsa. Maka di antara kita tentu prinsip-prinsip persatuan, ya, keutuhan bangsa dan sebagainya yang juga diajarkan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid ini harus kita jaga. Begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Adi Pray lagi. Saya minta tanggapan sebagai Mas Adi Pray. Kalau misalnya ada kekhawatiran ini karena berebut di area yang sama dengan tokoh yang sama-sama kuat, takutlah kemudian ini ada beberapa pihak yang kemudian memanfaatkan. Mungkin terjadi atau kekhawatiran berlebihan. Ini tokoh-tokoh yang kita dukung loh ini sebagai luar biasa loh. Pasti kan menjaga supaya tidak ada kecurangan atau jangan-jangan masyarakatnya seperti apa? Ya, secara prinsip sebenarnya NU itu penting karena merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia ya. Jadi wajar kalau kemudian menjadi magnet politik yang selalu diperebutkan oleh masing-masing kandidat capres. Tapi bagi saya sekalipun NU itu penting, tapi bukan segala-galanya penentu kemenangan. Saya kira ada ormas-ormas Islam lain yang saya kira juga layak untuk diekspos sebagai bagian bentuk dukungan politiknya. Muhammadiyah itu kuat kok di Indonesia secara keseluruhan, termasuk di Jawa Timur. Termasuk misalnya ada ormas Islam seperti Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaul Anwar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kelompok-kelompok di luar NU, barisan-barisan Islam, kalau diasosiasikan juga menjadi solid. Jangan sampai berebut di kandang NU, tapi dibagi rata lah ketiga kandidat, tapi di luar basis-basis NU, yang juga mayoritas adalah pemilih Islam, itu dilupakan. Oleh karena itu, bicara tentang Pilpres tentu tidak bisa disimplifikasi persoalan Jawa Timur dan NU. Ada wilayah dan ormas-ormas lain yang saya kira memang harus dijadikan sebagai target untuk memenangkan pertarungan. Saya ingat persis ketika 2019, kelompok minoritas ya, baik secara etnis dan keagamaan, dulu itu solid ke Jokowi. Di tengah isu Islamisme dan politik identitas yang cukup kuat, memang di kalangan Islam Jokowi relatifly tidak populer dan kalah dari Prabowo Subianto. Tapi bicara di luar non-Islam, kelompok minoritas secara agama dan etnis, itu semuanya terkonsolidasi kepada Pak Jokowi. Jangan sampai NU itu jadi rebutan, tapi di kelompok yang lain justru tidak mendapatkan dukungan politik yang berlimpah. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan basis NU saat ini, memang cukup merata, hampir merata dukungan politiknya. Meski kalau melihat angka-angka statistik, memang Ganjar lebih unggul ketimbang yang lain. Tapi kan unggulnya tidak terlampau signifikan. Memang agak berjarak dengan Anies Baswedan secara umum. Itu artinya apa? Persaingan di Jawa Timur dan di kalangan NU tetaplah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Tapi ingat, jangan pernah melupakan ormas-ormas yang lain yang saya kira penetrasi politiknya, kekuatan politiknya, basis masanya, kalau diakumulasi bisa sampai 4-7%. Nah, 7% itu menurut saya dalam logika one man one vote tetaplah penting. Jokowi di Pilpres 2019 itu menangnya kan cuma 1,2%. Ini yang saya kira jangan pernah menyepelekan dan tidak menganggap penting basis-basis politik yang lainnya. Oke, ini diberikan masukan langsung dari Mas Adi Pray ini Bang Basarah bahwa jangan terkonsentrasi untuk meraih dukungan suara NU karena yang lainnya juga memperebutkan hal yang sama. Tapi kelompok-kelompok yang lainnya ini Bang Basarah. Betul sekali Caca. Saya ingin amini pernyataan Mas Adi Prayitno bahwa ormas-ormas keagamaan bukan hanya ormas NU yang diajak kerjasama melalui tokoh-tokohnya secara pribadi, tetapi juga ormas-ormas keagamaan lain, baik dari agama Islam ataupun agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tetapi hanya karena topik malam kita ini bicara tentang dukungan tokoh Nahdlatul Ulama seperti Mbak Yeni Wahid, maka kita topiknya membahas tentang dukungan Nahdlatul Ulama. Tetapi sekali lagi tidak bisa dipungkiri bahwa peran organisasi-organisasi keagamaan lain, terutama dalam ikut merebut mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,
seperti Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya, dan juga ormas keagamaan dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lainnya juga tidak kalah pentingnya. Dan tentu kami dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan mereka, bukan hanya untuk mendapatkan dukungan pada Pilpres ini, tetapi mereka adalah mitra-mitra kami di dalam membangun bangsa dan negara kita ini. Saya kira poinnya ada di situ, Caca. Baik, terima kasih Bang Basara. Satu lagi, Cak. Di luar NU, di luar ormas-ormas Islam yang lain, ada satu variasi Islam yang saya kira cukup kuat resultantenya. Islam mazhab Ciputat. Itu penting, Mbak. Di situ muncul kelompok-kelompok intelektual yang berbasiskan NU, berbasiskan kampus, yang saya kira punya penetrasi dan dukungan yang cukup luar biasa. Bicaranya dengan Profesor Adi Prayitno itu dari mazhab. Mazhab Ciputat ini akan ada mazhab baru ini ya. Baik, Mas Adi Prayitno, terima kasih. Bang Basara, terima kasih. Sebelumnya ada Mas Saiful Huda. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sekarang kita lihat informasi mana seorang wanita Parubaya ini tewas usai terjun dari lantai 3 atrium Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Seorang wanita Parubaya usia 62 tahun warga Kebonjeruk nekat terjun bebas dari lantai 3 atrium Mall Taman Anggrek, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka yang cukup berat di bagian dada dan juga kepala. Kapolsek Tanjung Duren pun mengatakan bahwa peristiwa ini sebelumnya terjadi di mana korban diketahui seorang diri masuk dari lobi utama, kemudian naik ke lantai 3, dan kemudian di mana tempat korban akan melakukan bunuh diri. Aksi korban sempat ingin diselamatkan oleh salah satu pegawai di restoran. Namun posisi korban yang sudah di pinggir kaca langsung terjun ke lantai dasar. Adapun motif korban lakukan aksi bunuh diri ini diduga lantaran frustasi karena kondisi penyakit yang ia derita. Saat ini korban sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dilakukan proses pemakaman. Pemirsa, 2 orang warga yang tewas tertimbun longsor di galian tanah di Kabupaten Lebak, Banten, di mana lokasi galian tanah tepatnya berlokasi di wilayah Kaduagung Tengah, pemirsa. Sudah meninggal. Ya pemirsa, di lokasi inilah 2 orang pekerja tewas karena tertimbun longsoran galian tanah merah. Warga sekitar mengatakan kedua warga tersebut merupakan operator beko dan sopir pengangkut tanah. Kedua korban tewas di lokasi kejadian akibat tertimbun longsoran galian tanah. Warga sekitar lokasi pun berharap lokasi galian tanah ini segera ditutup karena mengganggu warga sekitar dan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Warga Lebak, Banten pun saat ini masih menunggu penanganan selanjutnya. Pemirsa, puluhan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk menyerang pemukiman warga karena tak terima rekannya dianiaya oleh tukang parkir di sekitar lokasi. Keributan antara sekelompok mahasiswa dengan warga terjadi di seputaran kampus UNM Jalan Raya Pendidikan Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Bukannya membubarkan diri, saat dibubarkan bahkan sekelompok mahasiswa ini malah menyerang balik aparat kepolisian Polrestabes Makassar dengan batu. Polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Kejadian ini bermula saat seorang mahasiswa dianiaya oleh tukang parkir di area yang tak jauh dari kampus UNM Makassar. Tak terima dianiaya, mahasiswa mengadu ke rekan-rekannya dan hingga akhirnya peristiwa ini pun terjadi. Ya, beruntung tidak ada korban dalam peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tersebut.
Setelah mengetahui keadaan sudah kondusif, polisi pun langsung melakukan penyisiran, mencari pelaku penganiayaan dan berhasil amankan sedikitnya 23 warga yang diketahui beberapa di antara mereka merupakan pelaku penganiayaan. Pemirsa, akibat cemburu buta, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat menyiksa kekasihnya hingga tewas dan menggantungnya di pintu kontrakan. Pelaku penganiayaan hingga menewaskan kekasihnya bernama Ayu Lestari, seorang ibu muda beranak 1, ditangkap Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Ditangkap di rumahnya di wilayah Kecamatan Sukaluyu. Di hadapan petugas, ini pelaku mengaku sudah 3 tahun menjalin asmara dengan korban dan mengaku cemburu buta kepada korban setelah didapati adanya percakapan dengan laki-laki lain melalui pesan WhatsApp. Pelaku dan korban kemudian bertengkar hingga akhirnya pelaku menyiksa korban dan membekapnya dengan bantal hingga korban tewas. Bahkan pelaku tega lakukan aksi kejinya di hadapan anak balita korban. Untuk menutupi kematian korban, pelaku menggantung leher korban seolah-olah korban tewas gantung diri. Sementara itu jasad korban baru dimakamkan pada Kamis petang kemarin setelah sebelumnya dilakukan otopsi di kamar jenazah RSUD Cianjur. Kini pelaku merupakan seorang buruh serabutan, dikenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang model asal Semarang, Jawa Tengah ini nekat membunuh dan membuang bayi yang baru saja ia lahirkan di kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Pelaku yang diketahui identitasnya lewat rekaman CCTV ditangkap polisi yang menjemputnya di Semarang, Jawa Tengah. Model selebgram asal Semarang, Jawa Tengah ini hanya bisa tertunduk menutupi wajahnya usai ditangkap polisi, pemirsa. Ia membuang bayinya sendiri di wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis petang. Wanita cantik ditangkap karena tega menghabisi nyawa bayi yang baru ia lahirkan, membuangnya di area drop zone 2 terminal keberangkatan Bandara Ngurah Rai pada beberapa waktu lalu. Mayat atau jenazah bayi yang ditemukan petugas kebersihan ini pun sempat membuat heboh di bandara. Pelaku nekat membunuh bayinya sendiri yang merupakan hasil hubungan dengan pria lain karena khawatir diketahui oleh pacarnya yang merupakan pria asal Singapura. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 342 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Tim Kesehatan Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Subroto dan Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan hasil tes kesehatan 3 pasangan Capres-Cawapres yang telah menjalani rangkaian tes kesehatan beberapa waktu lalu. Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil kesehatan yang tidak memiliki kendala bagi kesehatannya, baik fisik maupun rohani. Juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba. Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak ada kendala berkaitan dengan kesehatannya, ya, baik itu kesehatan fisik maupun rohani, ya, jasmani, rohani, dan juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba pada semua calon. Semua hasil pemeriksaan in detail dilampirkan kepada KPU melampiri dari surat
keterangan dari tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon yang telah dilakukan. Tes kesehatan ini untuk menilai apakah bakal capres dan cawapres mampu atau tidak serta bebas dari penyalahgunaan narkoba untuk dapat melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden nantinya jika terpilih. Tim TV One mengabarkan. Ya, itu yang akan saya bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Dr. Nasir di sini sebagai praktisi kesehatan kita. Pertanyaan publik dari apa yang tadi sudah kita saksikan secara bersama-sama. Ini pun juga sudah menjadi percakapan dan buah bibir masyarakat. Dokter, seberapa penting sih tes kesehatan untuk capres dan cawapres? Atau mungkin pembahasannya, apakah ini hanya persyaratan yang mungkin sekedar formalitas saja? Seperti apa, dokter? Pada prinsipnya tes kesehatan untuk pasangan calon itu sangat penting. Ada 3 komponen yang sebetulnya perlu dideteksi. Yang pertama itu sebetulnya kesehatan rohani, kemudian kesehatan jasmani dan tes untuk narkotika. Nah, sebetulnya tes kesehatan ini penting, Mbak Caca, karena begini. Bukan penyakit yang dicari, tapi kalau ketemu penyakit tentu akan diobati oleh para dokternya. Tapi sebetulnya bukan deskripsi penyakit yang dicari. Yang dicari itu adalah kalau dia ditemukan kelainan, ditemukan sesuatu yang tidak normal, kemudian dianalisa apakah kelainan yang ditemukan ini akan mengganggu atau menjadi halangan dalam tugas-tugasnya menjalankan tugas-tugas kepresidenan atau wakil presiden itu dalam 5 tahun ke depan. Itu yang sebetulnya dicari. Sebagai contoh, misalnya kalau ditemukan adanya tanda atau indikasi yang mengarah ke sebuah tumor, misalnya ditemukan ada tumor ganas misalnya. Itu tentu menjadi lain ceritanya. Dokter, ditahan dulu. Sekarang kita akan lihat timeline dari jadwal pemeriksaan tes untuk capres dan juga cawapres. Yang pertama kali kita akan menuju untuk yang pertama kali melakukan tes kesehatan, pemirsa. Ini dia. Nah, yang pertama kali melakukan tes kesehatan pastinya pasangan Amin, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, tepatnya 21 Oktober 2023. Ya, pemirsa, ini pasangan Amin yang pertama kali melakukan tes kesehatan. Sejumlah tes dilakukan, bahkan dengan wajah yang cukup ceria, kemudian pasca, kemudian menjalani proses pemeriksaan. Dan ini ibaratnya jubah yang khas digunakan ya ketika pasangan capres dan juga cawapres mengadakan tes kesehatan. Kita lihat lagi ya selanjutnya ya, siapa yang kemudian menjalani tes kesehatan setelah pasangan Amin, pemirsa, yakni 22 Oktober 2023 pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, dengan wajah cerianya ini kemudian menyapa rekan-rekan wartawan bahwa mereka siap untuk menjalani tes kesehatan, pemirsa. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Beberapa hari berselang, kemudian kita lihat bahwa yang terakhir menjalani tes kesehatan ini adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 26 Oktober 2023 atau 4 hari berselang pasangan sebelumnya, pemirsa, yakni pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD. Mungkin boleh dikomentari sedikit ya, dokter ya. Sebenarnya untuk usia ini kan cukup terpaut jauh ya, Ganjar dan juga Prabowo. Sementara untuk pasangan yang sebelumnya ini mungkin tidak terpaut jauh. Adakah beda kriteria pengecekan kesehatan mungkin yang berusia di bawah 40 tahun? Di atas 40 tahun, dokter? Sebetulnya saya pikir tidak spesifik seperti itu. Yang dicari itu, jadi ada terminologi yang digunakan itu assessing physician. Jadi dilakukan sebuah assessment untuk melihat apakah ada gangguan kesehatan ya, seperti tadi. Tentu gangguan kesehatan itu akan dihitung seberapa jauh gangguan kesehatan ini dapat menimbulkan problem dalam 5 tahun ke depan. Jadi tentu umur yang ada, umur muda atau umur tua, itu kan tergantung apa yang ditemukan. Jadi saya kira tidak relevan umur itu dijadikan isu dalam pemeriksaan kesehatan ini. Kecuali memang ditemukan sesuatu. Ada sesuatu yang serius ditemukan. Sesuatu yang serius ditemukan ini tentu saja bisa pada umur muda,
bisa pada setiap umur, misalnya seperti itu. Baik, Dok, sesaat lagi nanti saya akan hadirkan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, apa saja sih yang dites dan jadwal, lama dan juga durasi. Kira-kira apa ya penyakit yang begitu dikhawatirkan mengganggu jikalau nanti terpilih sebagai capres dan juga cawapres? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat jenis dan lama tes kesehatan Capres dan Cawapres 2024 pemirsa. Kita akan lihat apa saja yang dites dan berapa lama durasinya pemirsa. Ya, ini yang pertama kali yang dites adalah wawancara psikiatrik, psikotes, wawancara menggunakan ASIS dan ASI, di mana kemudian prosesnya 270 menit, ini pemeriksaan kesehatan jiwa. Dan juga narkotika, ini dilakukan selama 30 menit pemirsa. Selain itu, selain narkotika dan juga psikotes, yang akan dites juga yakni adalah penyakit dalam pemirsa. Kita lihat data berikutnya. Kita lihat data berikutnya yakni penyakit dalam, USG, abdomen ini 45 menit, bahkan ada juga bedah ini dilangsungkan selama 20 menit pemirsa. Selain itu kita lihat lagi ya berikutnya pemirsa, tidak hanya penyakit dalam tapi juga neurologi 45 menit, bahkan juga kandungan USG transvaginal pemirsa 45 menit, tapi ini untuk perempuan ya. Baik, karena tidak ada capres dan cawapres perempuan mungkin ini tidak akan dilakukan. Dokter, sekarang kita lihat juga ya bahwa mata ini juga dicek pemirsa, kesehatan mata bahkan THT dan juga dilakukan selama 20 menit, audiometri, nada murni 30 menit. Dokter, ada 2 poin yang mungkin kita akan perlu bahas, narkoba dan juga penyakit dalam, neurologi bahkan juga mata. Ini sudah mengarah kepada, kalau untuk penyakit dalam, isunya bahwa salah satu capres pernah stroke 2 kali. Apakah ini mempengaruhi kinerja? Kalau mungkin kemudian sehat pemirsa? Iya. Ini tergantung dari pedoman pemeriksaan yang disepakati bersama antara tim dokter dengan KPU. Dalam pedoman itu tentu akan diuraikan jenis-jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Termasuk di dalamnya, kalau di beberapa negara, misalnya di Amerika itu termasuk di dalamnya mendeteksi kualitas pembuluh darah. Jadi dengan demikian dapat mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan, ancaman-ancaman terhadap persoalan-persoalan. Dokter, karena itu masih isu, itu juga akan dicek kebenarannya. Karena isu apa saja pasti dalam event atau pilpres ini kemudian dianggap sebagai penyudutan ya. Kita tahu kondisi Pak Prabowo saat ini cukup prima. Kalau untuk narkoba, seberapa esensial? Mengingat mereka merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa loh. Begini, ini narkoba penting, narkotika penting. Di salah satu negara di Amerika Selatan, itu pernah ada calon presiden yang diperiksa kemudian gugur karena ditemukan adanya penggunaan narkotika. Jadi begini, penggunaan narkotika itu dibagi 3. Ada yang pernah menggunakan, ada yang sering menggunakan, dan ada yang ketagihan atau adiksi dalam penggunaan. Jadi saya tidak tahu, pedoman ini kan tidak dibuka untuk umum. Saya tidak tahu apakah juga ada deteksi terhadap yang pernah menggunakan. Di Amerika Selatan itu, salah satu negara di Amerika Selatan itu gugur karena pernah menggunakan beberapa tahun yang sebelumnya pemeriksaan dilakukan. Itu mengenai narkotika. Kemudian ada satu juga Mbak Caca yang saya kira sangat penting yaitu tadi kita diperlihatkan bahwa pemeriksaan kejiwaan itu juga menjadi pemeriksaan yang penting dilakukan. Kalau ada misalnya paslon yang dideteksi misalnya punya kelainan-kelainan, punya gangguan-gangguan di dalam psikosomatik, di dalam kejiwaannya, itu membawa masalah juga. Misalnya cepat marah, tidak pengendalian terhadap emosi, dan misalnya juga ada juga yang tidak peduli, ada yang acuh. Itu juga terdeteksi dengan pemeriksaan-pemeriksaan saya lihat tadi
cukup detail. Dokter, ini durasinya kan cukup panjang dokter, bahkan juga melibatkan puluhan dokter. Apa memang ini sebagai standar yang memang biasa untuk dilakukan? Ya, Ingat ini untuk orang nomor 1 dan nomor 2. Iya, sejauh ini standar itu ada. Cuma memang standar ini selalu diperbaiki, diperbaharui, dan tergantung kesepakatan dengan KPU. Itu setahu saya, yang sekarang saya tidak terlalu mengerti. Yang seperti yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Itu yang saya dengar dari dokter-dokter senior pemeriksa. Seperti itu. Dokter, itu artinya bahwa keraguan-keraguan masyarakat bisa terbantahkan dari hasil dari RSPAD Gatot Subroto. Oh, iya. Kalau kondisi Capres dan Cawapres prima, tidak perlu kita khawatir bahwa mereka akan memimpin 5 tahun ke depan. Setelah selesai pemeriksaan di RSPAD, seharusnya tidak ada lagi keraguan. Kita percaya. Jangan ada penyakit jiwa di masyarakat ini yang kemudian mencoba untuk tidak percaya atau melemparkan isu-isu. Saya kira itu keliru. Sebagai bagian daripada kebanggaan berbangsa itu seharusnya dibuang. Baik dokter, sekarang kita akan lihat lagi ya. Ini saya punya data berikutnya. Selain tadi ada pemeriksaan neurologi, psikotes, bahkan juga pemeriksaan penyakit dalam, ini ada jantung, masih pembuluh darah, akan ada EKG, treadmill, ekokardiografi pemirsa, dan juga paru, spirometri, dan juga tes lainnya dilakukan selama 20 menit. Ya, selain tes ini, jantung, pembuluh darah, dan juga paru, ada radiologi dan pengambilan sampel laboratorium. Sampel apa sih maksudnya dokter? Boleh saya dijelaskan? Itu darah. Diambil darah, diambil urine, itu semua diperiksa. Itu cukup lama, 10 menit di laboratorium itu pengambilan sampel-sampel itu saya kira terpenuhi semuanya di sana. Baik, dan kemudian yang terakhir adalah penunjang lainnya atau pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Berarti ada asesmen terlebih dahulu kah dokter untuk ada tes tambahan selain yang perlu dilakukan, begitu dokter? Iya, itulah yang sebetulnya tadi saya sebut, kita tidak mengerti. Saya pikir semua di asesmen. Semua diperiksa, termasuk adalah kualitas pembuluh darah, karena itu sangat penting. Pembuluh darahnya ini bagaimana? Jadi untuk menerangkan adanya ancaman cerebrovaskuler ini, kardiovaskuler maksud saya, termasuk jantung, termasuk otak, stroke dan sebagainya. Itu dengan memeriksa kualitas pembuluh darah, dengan memeriksa, mendeteksi, mendeskripsikan kualitas daripada vaskuler ini, para dokter akan tahu bahwa ini kualitas pembuluh darahnya sudah tidak bagus dan sebagainya, sehingga mereka, para dokter itu, para tim itu bisa memberi saran. Pertama tentu saran pengobatan. Yang kedua mungkin saran anjuran, ini perlu istirahat, tidak perlu bekerja terlalu keras, atau tidak perlu melakukan aktivitas perjalanan jauh. Presiden itu kan, atau wakil presiden kan pergi-pergi kemana-mana. Kalau dia baru jalan 20 meter sesak napas, terus piye? Nggak mungkin itu terjadi. Oke, dokter, ada beberapa statement dari Capres dan juga Cawapres ini bahwa mereka juga deg-degan ya menunggu hasil dari RSPAD Gatot Subroto. Itu artinya bahwa meskipun mereka adalah tokoh publik yang dikenal, ibaratnya timeline mereka, kerja mereka juga saat ini juga cukup padat. Kita tidak tahu berarti kondisi kesehatan kita sebelum kita tahu cek kesehatan lengkap, begitu kah dokter? Ya, persoalannya ini, pemeriksaan ini pemeriksaan sangat lengkap. Oke. Pemeriksaan sangat lengkap. Detail ya dokter? Ya, detail banget, mampu mengasosiasikan satu hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan yang lain. Dan itu tentu ada saja kekhawatiran itu. Lagi pula, walaupun ini pemeriksaan kesehatan yang independen, bisa saja dimasuki dengan kepentingan politik. Itu yang barangkali membuat orang juga was-was dan ragu-ragu. Ya, dokter, ditahan dulu. Sekarang kita akan mendengar pernyataan dari Kepala RSPAD mengenai tes kesehatan tersebut. Ini dia. Secara garis besar, masing-masing memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak ada kendala berkaitan dengan kesehatannya, ya, baik itu kesehatan fisik maupun rohani, ya, jasmani, rohani, dan juga tidak didapatkan penyalahgunaan narkoba pada semua calon. Ya, terakhir Dokter Nasser,
Satu pasang dari 3 pasang ini akan menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Itu artinya tes kesehatan lengkap ini bersifat rahasia kah dokter atau seperti apa? Ini kan melibatkan banyak dokter juga, ini bagaimana dokter? Tadi hasilnya sudah disampaikan. Ya. Hasilnya sudah disampaikan baik, semuanya baik. Semuanya tidak ada halangan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Namun, kalau dalam perjalanannya ada yang terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, belum dilantik sudah meninggal bupati itu. Ini padahal sudah memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan. Artinya kita tidak mampu mendeteksi sesuatu yang mungkin di luar daripada kemampuan teknologi dan sebagainya. Oh iya, saya tadi lupa mengatakan bahwa semua ini diperiksa dengan teknologi. Artinya dia objektif. Dengan penggunaan teknologi mutakhir ini mampu melakukan pengambilan keputusan yang tepat tanpa pengaruh dan intervensi apapun juga. Oke, dan dokter yang melakukan tes kesehatan terhadap pasangan capres dan cawapres pun tidak boleh membocorkankah dok hasil isi atau juga kronologis kesehatan itu bagaimana dokter? Begini, karena hasilnya baik semua, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Kecuali kalau ada yang sebetulnya tidak bagus hasilnya, tapi kemudian disebut bagus. Lah itu tentu menjadi rahasia. Baik, terima kasih Dr. Naser. Ini kemudian sudah cukup lengkap kita membahas mengenai tes kesehatan capres dan juga cawapres. Pemirsa, saya harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni yang akan mewawancarai Abraham Samad, pemirsa, mantan pimpinan KPK. Saya Cica Anissa, selamat malam, sampai jumpa. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh, bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Chilgo.